Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini Hermawan Room kedatangan teman, bahkan saya anggap udah jadi guru saya di bidang periklanan. Mungkin kita langsung aja, namanya Pak Heri Margono. Apa kabar Pak Heri? Baik, alhamdulillah. Sehat dan baik. Alhamdulillah. Pak Heri mungkin agak lupa kalau kita tuh pertama kali ketemu tahun 2008 Om Heri. 2008. Lama banget ya? Lama banget 2008, berapa tahun gitu. 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Disitulah saya pertama kali dulu tahu, masih imut-imut berarti ya? bener-bener imut-imut. Pertama kali mengenal ada asosiasi perusahaan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I). Iya. Itu pun karena nggak sengaja, karena saya waktu itu ingin nulis tentang iklan yang superlatif. Betul, gitu, superlatif. iya, Karena iya. waktu itu emang lagi masih di tren. Ternyata sekarang berulang kembali Iya. kasus-kasus iklan itu. Tapi sebelum bicara tentang periklanan, kita ingin kenalan dulu nih ke Pak Heri gini. Siap. Dari kecil, misalnya TK-nya di mana, SD-nya di mana, Wis. SMP mana, sampai Wis. kuliah. Mudah-mudahan bisa dapat pelajaran berharga Oke. buat saya dan generasi milenial nih Pak Heri nih. Siap. Kita langsung aja, Siap. Pak Heri. Oke, Silakan. siap. Mangga. TK-nya di mana? TK. Dulu saya nggak ada TK karena nggak belum ada. ada TK, belum punya TK dulu, nggak ada. Jadi langsung SD ya? Udah coba dulu. Biar siapa tahu ada SD. TK -nya. Oke, saya SD, SMP sampai SMA itu saya lahir di desa yang nggak ada listriknya. Bisa dibayangkan nggak? Jadi waktu kelas belajar itu mesti pakai lampu template. Kayak gitu, seperti itulah kurang lebih. Itu saya SMP SMA. Nah, di desa Padahal sudah merdeka ya? sudah merdeka. Tapi pada waktu itu masih belum. Tahun 85 selesai Desa mana tuh? sekolah. Desanya Desa Balongasem. Nggak kenal kan pasti? Nggak tahu kan? Jawa Timur yang jelas ya? Iya. Desa Balongasem, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ya, Nganjuk. Jadi dari Lengkong itu masih kurang lebih 2 kilo lagi masuk ke dalam. Jadi nggak pernah ada listrik, belum ada listrik sampai tahun 85. Jadi kalau sekolah kan naik sepeda. Jadi kalau pas naik sepeda pulangnya kadang-kadang nggak naik sepeda, sepeda naik kita. Karena becek. Oh. Nggak bisa naik sepeda. Jadi sepeda diangkut gitu loh. Menarik. Kayak kisah zaman dulu, ada keledai harus ditaikin apa? Kisah di Arab tuh. Iya. SD apa tuh? SD Negeri Balongasem. SD Negeri 1 atau cuma Iya, satu? cuma satu-satunya. Oh, SD Negeri Balongasem. Kemudian SMP-nya SMP Lengkong, SMA-nya SMA Negeri Kertosono. Oh, agak Itu ke kota. agak berarti kota, ya. nah itu. Kertosono saya agak ini. Mulai ke kotanya, mulai SMA-nya. Jadi negeri semua ya? SMP-nya swasta. Swasta. Kenapa swasta? Karena nggak ada, Oh. nggak ada negerinya di situ. Bukannya ini karena emang nggak ada nggak negeri. ada, nggak ada negeri. Yang dekat SMP Ya, itu. cuma itu satu-satunya. SD itu karena kan kata Om nggak ada listrik, nggak ada apa gitu. Orang zaman dulu kan mimpinya sederhana ya gitu. Zaman dulu tuh Om Heri ada mimpi apa waktu SD ya? Ingin jadi tentara kah atau jadi dokter kah? Oh iya, dulu sempat berpikir ya. Itu bukan masih kecil, waktu SMA baru mulai terpikir pengen jadi dokter. SD SMP nggak belum SD ada? SMP cuma saya ingat kata-kata bapakku. Le, bapak itu cuma lulusan SD. Bapakku cuma lulusan SD. Bahkan ibu saya buta huruf. Oke. Bisa nyekolahin kamu sampai SMA itu suatu kemajuan. Setelah SMA, mohon maaf apa nggak bisa nyekolahin kamu, milihin kamu. Kamu jadi apa aja terserah. Mau jadi tukang cukur silahkan, mau jadi sopir silahkan. Tapi pesan bapak apa? Jadilah yang terbaik. Oh. Maksudnya apa? Udah Kalau kebayang. misalkan tukang cukur ya kayak orang kayak misalnya top-topnya sekarang tuh siapa? Rudy, zaman gitu, dulu ya. zaman dulu gitu lah. Itu maksudnya gitu. Kalau sopir, pilot gitu. Itu maksudnya gitu. Jadi harus memberikan jadi yang terbaik. Kenapa? Saya baru tahu terakhir itu setelah di Jakarta. Kenapa? Nobody remember runner up. So you must to be number one. Oh gitu. Jadi kita harus menjadi yang terbaik gitu. Jadi harus menjadi yang terbaik itu masuk di situ. Itu waktu SMP itu. Karena kalau SMP suka digunting sama bapakku.
SMA Oh, pas ke ya masa itu, pas lagi ya, ya, pas ya. lagi digunting rambut sambil lihat kabar-kabar seperti itu. Jadi Bapak banyak Membebaskan diskusi sebenarnya. juga Nah, iya, diskusi dan membebaskan mau jadi apa aja terserah, tapi jadi yang terbaik. Jadi dari SD ke SMP kebayangnya kita cuma survive ingin sekolah aja. Iya, berarti pengen sekolah aja. Sampai nah, ketika di SMA itu lulus SMA karena ada kakak-kakak yang di Jakarta dan sebagainya itu ya cuma ngasal aja pengen apa ya supaya negeri apa gitu, pengen dokter. Nggak ngerti bahwa kuliah dokter seperti apa susahnya tuh, nggak ngerti tadinya tuh. So-soan langsung pilih dokter di UI sama UNER lagi. Oh, milihnya itu. Nggak lulus dengan persiapan yang pas-pasan, nggak ngerti lah, nggak ngerti sama sekali bahwa itu ternyata jurusannya susah banget gitu. Oh, Ya. jadi IPA-nya SMA-nya IPA berarti? IPA. IPA. Cuma IPA. Emang berarti udah oke ya rank di sekolahnya itu SMA-nya udah berranking berarti. Iya, karena gitu kan dulu kenapa kok pilih IPA? Karena kalau orang pintar-pintar masuknya IPA ya. Oh, Dulu karena itu berarti aja termasuk ikut golongan itu pintar aja berarti gitu. ya? Mungkin nggak tahu tapi masuk di IPA paling nggak gitu. Paling nggak masuk golongan di IPA dulu pada waktu itu. Ada IPA, ada IPS. Padahal nggak juga sih. Pintar kan bukan hanya akademis saja sebenarnya. Tapi pada waktu itu ya kita masuk golongan yang si IPA tadi itu. Kalau berorganisasi dulu di daerah ada SMP organisasi nggak sih? Aktif OSIS atau pramuka? Dulu Karang Taruna. Itu Oh, jadi di SMA-nya. luar ya? Nah, dulu Karang Taruna. Karang Taruna. Jadi aktif di pas SMA mulai Pas aktif. SMA Karang udah Taruna. mulai tahu ke kota baru. Kalau di sebelum itu nggak ada. nggak SD tahu SMP itu bener-bener nggak ada yang betul-betul kampung banget ya bener pokoknya. Paling-paling Jadi, pramuka gitu. Kalau mau cerita SD SMP cerita semangat Semangat belajar ya. belajar. Semangat yang tadi naik sepeda pulang harus kayak gitu. Sampai SMA itu kalau naik sepeda masih gitu. Iya. Oh, sampai SMA? Ya, SMA masih begitu. Kalau ingin tahu histori SD SMP itu apakah teman-teman seangkatan itu sampai ada yang kuliah juga atau emang dulu SD SMP mereka cuma SMP beres semua gitu, nggak lanjut ke SMA? Banyak yang SMP langsung selesai SMP aja ada, SMP SMA juga ada gitu. Tapi mayoritas kelihatannya sih cuma SMP SMA aja paling iya. Yang kuliah berarti nggak banyak? Enggak. Kehitung Paling enggak kalau di dalam desa saya kayak enggak kayak yang kuliah ada seangkatan saya ada sampai S2 ada. Di desa di saya desa ada. ya, di desa yang seangkatan kita ya. Kebetulan dia juga jadi pejabat juga, sempat jadi pejabat juga. Oh, oke. Berarti luar biasa ya Iya. untuk menjadi kita Anaknya Pak Lurah soalnya itu. Oh, Iya. ya udah itu beda tuh berarti lapisan masyarakat golongannya beda udah Beda. gitu. Jadi yang bertahan untuk orang biasa ya Om Mary aja berarti. Salah gitu. satunya. Ketika sudah di SMA kebayang ingin jadi dokter berarti ya? Awalnya tadi seperti itu karena nggak diterima, akhirnya apa? Akhirnya jadi dokter fotografi. Jadi kuliah di mana tuh? Udah itu langsung milih ceritanya langsung. Iya, langsung ini ya karena tadi bapak saya nggak akan membiayai lagi. Iya, Tadinya iya. saya pikir saya dari Balongasem pergi ke Jakarta mau dikuliahin sama kakak-kakak ada kakak di Jakarta. Bawalah buku-buku yang besar-besar itu di tenteng-tenteng di Jakarta. Tapi kakakku masih kuliah di UI pun belum selesai. Oke. Dan satu lagi di Unkris juga belum selesai juga. Jadi nggak mungkin mengandalkan dia juga. Jadi dia pun juga masih untuk kuliah juga. Jadi dari situlah langsung berpikir bagaimana cari duit. Kalau saya sih tahu kalau perjalanannya Mary menjual foto tuh gimana, cuma kan orang-orang belum tahu nih kisahnya. Berarti itu nggak kuliah dulu ya? Nggak kuliah dulu. Nah itu nggak kuliah dulu. Gimana tuh ceritanya pas sudah ke Jakarta? Ngekos berarti bareng sama kakak atau? Ngekos sama kakak. Di mana? Ngekos sama kakak itu di Cilitan, sepetak kurang lebih nggak sampai 30 meter, nggak sampai lah 24 meter. Kenapa Cililit atau Cilitan. Kan kuliah di UI kan? Enggak, dia tapi yang kebetulan dia kuliah ngekosnya di situ, ikut di situ aja. Nah, oke. Terus suatu saat diajak wawancara terhadap salah satu artis ngetop pada waktu itu tahun 85 itu Mieke Wijaya. Diajak siapa? Kakak. Kakak tuh udah kerja. Udah kerja wartawan juga dia. Kakak yang belum lulus. Atau? Yang belum lulus tadi itu. Jadi dia juga kakak wartawan. yang belum lulus tuh udah jadi wartawan. Wartawan juga. Di mana itu media? Majalah Ria Film. Nah, begitu selesai wawancara, dia kebetulan wartawan, juga wartawan foto juga. Nah, begitu selesai wawancara, saya langsung ada inisiatif karena saya pengen dapat uang. Gimana kalau saya nulis? Oke. Padahal
waktu di SMA nggak pernah kalau saya nulis di majalah dinding, Oh, nggak aktif, pokoknya nggak sama ada sekali. gitu. Boro-boro, udah pokoknya gitu. Tapi karena terpaksa di Jakarta pengen dapat uang, gimana kalau saya nulis? Emang bisa apa gitu loh? Saya coba gitu. Minta ke kakak tuh ya. Dari kakak gitu. Nah, saya coba bantu. Gimana saya tulis gitu? Saya coba waktu terminal masih di Cililitan, datang lihat gimana sih cara nulis, tulisan seperti apa gitu, bolak-balik gitu. Terus akhirnya apa? Dengan usaha yang keras, makanya ada pepatah, if there is a will, there is a way. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Ada kemauan pengen dapat uang, terpaksa. Jadi wartawan, waktu itu pas diwawancara langsung itu. Nah, tulisan saya itu ternyata bisa dimuat di majalah Ria Film. Ria Film. Nah, pada waktu itu. Majalah ya? Majalah. Bukan tabloid. Bukan. Oke, nanti kita Majalah lihat. Film. Ada majalah Ria Film, teman-teman. Iya, tahun 85 itu ada itu. Majalahnya kecil gitu tapi ini. Nah, Oh, itu biasanya artis tentang Indonesia sama artis Hong Kong biasanya. Oh, Nah, itu saya dapat uang Rp8.000. pertama kali itu berarti apa nulis profil artis? Artis. Artis siapa tuh? Mika Wijaya. Oh, Mika Wijaya. Nah, Mika Wijaya itu. iya. Mamanya ini apa? Nia Zulkarnain. Iya, iya, iya. Nah, dulu Nia lagi rame-ramenya dia pakai ini apa tuh sepatu roda pipe. Itu. Oke, Nah, oke. Sejak itulah jadi wartawan. ketagihan atau ketagihan ya ketagihan. karena pengen dapat uang yang bisa itu cuma itu doang gitu. Itu Ada freelance. nulis. Udah kan ada satu freelance. Oh, jadi Freelance. udah itu nulis Nah, lagi. nulis lagi. Nah, kemudian saya banyak dekat dengan artis. Nah, tapi selain itu saya juga biasanya dikenal sebagai fotografer. Gitu, motonya double. Jadi covernya majalah Ria Film itu sering kalau cover Indonesia itu yang foto biasanya Luar biasa. ada fotografernya Di tapi bulan keberapa foto mulai dipakai di cover? cover itu sebenarnya kakak saya kebetulan di fotografer juga. Oh. Ya awalnya itu. Saya ngikut terusin aja. Oke, Kakak ipar sebenarnya. Mantap. Kakak ipar yang di situ kemudian saya terusin. Nah, terusin foto untuk artis, untuk cover ya jadi kita yang fotografernya ada tapi yang hubungin artisnya kita. Terus kemudian nanti yang jemput kita sampai sana, kemudian difoto, ada fotografer di studio. Kemudian habis itu udah kita Tahun berapa tuh, lupa? 85 itu. Ingat ya teman-teman, ini tahun 85 bukannya tahun sekarang di mana kamera itu Masih- langsung jadi. enggak. Dulu masih manual gitu. Iya, masih manual. Nah, itu Masih ada ceritanya tuh tesir. sebelum ke Jakarta tuh udah bisa nggak bisa, foto. nggak bisa, Nah, itu. nggak Kok bisa sama bisa sekali. Ya, karena langsung? kepaksa. Jadi minjem Kamera kameranya kakak. kakak. Ya, gitu. nggak punya kamera juga nggak punya. Jadi oh gitu. Nggak punya, nggak punya. Nggak punya apa-apa sama sekali. Betul belajar di situ. ya, Belajar latihan. sampai belajar ini juga apa Ah. nyetak gitu juga. Nggak sampai ke sana. Oh, cuma yang kita penting- lebih, kita foto artis ya, banyak kan gitu. Berapa lama bisa adaptasi apa bisa jadi foto itu? Nah, akhirnya apa? Karena banyak orang-orang tahu bahwa saya itu dekat dengan artis. Apa yang saya lakukan pada waktu itu? Kalau ada orang butuh artis untuk nyanyi segala itu kayak restoran-restoran itu nyari saya. Oh, Nah, jadi kayak manajemen artis. tapi bukan manajemen. Dulu Cuma belum nyari ada ya? Mai Comblang nggak ada. Dulu ada manajemen artis belum, Om? Belum sih. Belum ada, Masih kan? Mai Comblang aja nyariin gitu. udah Di belajar daerah gitu Mangga ya? Besar itu kalau butuh artis nyari ke saya gitu kan. Sampai malam menungguin gitu, nyanyi, kemudian terus saya dapat uang. Nah, jadi sampai suatu saat orang tahu bahwa saya itu fotografer. Akhirnya saya menawarkan diri kepada, karena kalau jadi wartawan pada waktu itu satu tulisan 8.000. Paling top itu ada 3 tulisan sampai 4. 3 tulisan sampai 4 aja berapa tuh? 8.000 kali 32. 4, hah? 320. Kok 32, 32. Hitungannya udah ratusan ribu. Itu 8.000. Ya, untuk makan di Jakarta nggak cukup. Oh, nggak kan? cukup. Kirain nggak cukup. Sementara aku harus mimpi saya pengen kuliah. Oke. Jadi nggak mungkin kan? Betul. Makanya cari sambal itu, jadi salesman, itu macam-macam lah pokoknya. Apa tuh salesman apa? Salesman buku-buku ensiklopedi. Itu adalah sejualan buku ensiklopedi. Pokoknya nggak mau berhenti aja. Kemudian tapi kembali lagi karena saya merasa punya dekat-dekat dengan artis, saya nawarin dari itu ke beberapa restoran sampai ada perusahaan buku tulis yang terkenal di Indonesia pada waktu itu, namanya adalah Sinar Dunia. Sindu. Sidu ya, sama Mirits. Saya coba menawarkan sama itu Ciwi Kimia. Saya nawarkan diri ke dia.
namanya udah almarhum sekarang, Koki Sun, dia manajernya. Koki Sun, gimana kalau covernya buku tulis diganti cover artis? Oke. Nah, saya nawarkan diri, terus kemudian laku nggak Pak Eri? Laku lah Pak, ini kan belum ada yang pakai artis waktu itu kan. Oke, akhirnya saya memberanikan menjual kalung kakak saya untuk membayar pada waktu itu istri Max Sungkar, Fanny Beauty, sama adiknya 2. Dewanti Beauty sama Dewinta Beauty. Oh, untuk bayar artisnya. Untuk bayar artisnya. Saya berani nekat, moto harus sebagus mungkin. Kalau berapa itu kalung? Saya lupa, tapi kurang lebih sih ratusan ribu, nggak sampai jutaan lah, kurang lebih gitu lah. Nggak sampai puluhan, sampai ratusan ribu lah. Nah, untuk bayar artis kan. Nah, dari situ, alhamdulillah hasil foto saya itu ternyata diterima sama Ciwi Kimia. Okay. Nah, itu yang tadinya per bulan saya hanya dapat paling 30.000, 32.000 gitu kan. Tiba-tiba begitu foto artis saya itu dipakai untuk cover buku tulis, langsung dapat uang penghasilan 1,8 juta. Wow, 1,8 juta. Masih tahun 85 juga? Itu 86. Oh, setahun, berarti setahun. Nah, itu mulai bisa kuliah, sempat kuliah. Tapi coba kuliah swasta dulu nggak pernah kuliah. Sempat kuliah swasta. Di mana tuh? Di Kertanegara, itu bahasa Inggris. Oh. Kemudian pas begitu 1 semester bayar nggak punya uang. Akhirnya stop. Nah, tahun berikutnya lagi masuk di negeri. Saya daftar di UI Sastra Belanda. Satu lagi adalah di APP, diterima dua-duanya. Oke. Tetapi kami milih yang APP, Akademi Pimpinan Perusahaan. Kenapa milih APP? Tadinya kalau ada yang bayari dua-duanya pengen sih. Tapi karena biaya sendiri, itu pun yang pertama kali bayar untuk uang muka pertama kan 500.000, itu juga dibayar oleh kakak juga. Oke. Nah, itu. Lebih murah APP waktu itu. APP karena UI. Apa? UI waktu Sastra Belanda karena diploma. Kenapa? Karena kalau itu biar lebih cepat kerja. Iya. Mikirnya gitu tadinya. Tahun berapa tuh? 87. Oh, jadi 2 tahun baru bisa mulai kuliah. Ya, kalau teman-teman ingin tahu, APP itu deket juga. Di mana tuh? Di Serengseng. Serengseng juga kan? Iya, deket itu. juga. APP itu di bawah Kementerian Perindustrian. Betul. Masih bagus juga sekarang. Iya, itu Politeknik sekarang sana. Berarti di APP ngambil jurusannya kan banyak ya? Jurusannya banyak, ada 4. Saya ngambil marketing. Nah, karena udah jadi salesman, jadi kemana-mana jualan, udah pokoknya kemana-mana jualan, ya gitu. Tapi kembali lagi tadi itu karena sejak mulai jadi fotografer artis tadi itu uangnya udah lumayan gitu loh. Akhirnya udah mulai ini dikenal. Nah, ini bahkan sempat dulu pertama kali Hana Masa datang ke Indonesia. Pertama kali itu di White Hasim kalau nggak salah itu. Itu yang membuat foto-fotonya, itu saya juga yang foto. Pertama kali? Ya, pertama kali itu. Terus kemudian sampai body copy-nya pun, brosurnya pun saya buat juga gitu loh. Itu nekat banget gitu. Nah, itu menarik, tapi ruk. Jangan dulu ditayangin dulu nih, jangan bahas itu dulu, nanti saya ingin beres dulu. Udah di APP, marketing, terus lulus, lanjut lagi yo? Lanjut langsung atau istirahat dulu? Enggak, Pak harus nyiapin amunisi terus. Betul, kan. Itu kemana? Udah di swasta. Kembali lagi dulu saya cari kuliah itu yang murah. Bukan masalah bukan yang penting bisa untuk biaya kuliah ada gitu. Berarti sama saya sama. Jadi nggak mikir bagus nggak bagusnya, tapi yang penting murah gitu loh.